Dan untuk mikrofonnya tolong di off-kan mungkin ya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah sudah bergabung dengan kita ya di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, senang sekali mendengarkan suara Ustazah nih. Terharu ya kita, Masya Allah. Dari berkali-kali merubah jadwal dan Allah akhirnya meridhoi kita hari ini di tanggal 20 Februari 2021. Masya Allah. Jadi teman-teman, inilah Ustazah Hanin Nakira ya, yang pada pagi hari ini akan memberikan banyak sekali ilmu nih kepada kita. Dengan tema muslimah pengutir sejarah, kita akan belajar bagaimana muslimah menjadi anak, ibu, kemudian menjadi seorang istri, begitu ya. Dan kita juga belajar bagaimana muslimah-muslimah terdahulu ternyata Masya Allah banget gitu ya. Kita nggak perlu mencontoh dari orang-orang barat misalnya gitu ya. Kita sudah punya nih muslimah-muslimah Islam ini lengkap banget gitu ya. Kita belajar dari sejarah-sejarah gitu untuk bisa meningkatkan semangat kita dalam menuntut ilmu dan juga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin tak perlu berlama-lama lagi ya, kita langsung saja serahkan kepada Ustazah Hanin Akira. Kepada beliau dipersilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek suara saya aman? Aman Ustazah. Oke, ya. Bismillah. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi kan bisa speaker view itu kan bisa dilihat semuanya kan ya? Tasbih Allah. Afwan panitia, Ustazah termute ya, minta tolong di-on-kan kembali. Yang kunci sepedanya anu mana ya? Saya cek. Makasih ya teman-teman yang sudah mute untuk kelancaran. Karena semoga dengan waktu yang terbatas, dengan akses-akses nanti semoga kita lancar ya, semoga banyak sekali keberkahan yang bakal kita dapat dari kajian bareng sahabat muslimah Bondowoso. Alhamdulillah saya senang banget ya sama teman-teman dari muslimah, sahabat muslimah Bondowoso ini, mereka tipe-tipe perempuan yang nggak putus asa ya, udah berkali-kali di reschedule gitu kan, karena memang beberapa schedule dan memang ada beberapa hal gitu kan. Jadi Masya Allah luar biasa, saya appreciate banget buat teman-teman muslimah dari Bondowoso dan semua yang sudah hadir. Tadi disebutin sama ketua panitia ya, bahwa yang hadir itu ada dari mana tadi, Riau, Lampung, Jakarta gitu kan, dari berbagai daerah. Barakallah, semangat terus ya, kita cari ilmu, kita dapat teman, kita dapat komunitas. Insya Allah pagi ini akan menjadi pagi yang paling berkah. Kita memohon kepada Allah ilmu yang kita pelajari hari ini semoga bisa membawa kebaikan buat hati kita, buat pikiran kita, buat diri kita, keluarga kita, dan umat Islam gitu. Jadi pembahasannya ini peran perempuan dalam peradaban, kemudian biar perempuan itu melegenda gitu. Gimana sih caranya emang perempuan bisa apa? Emang perempuan biar bisa melegenda itu kita harus mencontoh siapa, kita harus seperti apa gitu ya. Mungkin simpelnya ya, banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang peran perempuan, tanggung jawab perempuan, kemudian keutamaan perempuan itu banyak banget gitu. Kali ini mungkin
kita akan memulai dari surat At-Tahrim. Teman-teman yang membawa mushaf Al-Quran boleh dibuka surat At-Tahrim, bisa kita baca ya, kita baca, kita tadabburi misalnya dari ayat 5 sampai ayat 12 gitu. Itu banyak sekali bicara tentang perempuan, kemudian perannya, kemudian tanggung jawabnya seperti apa, apakah dia menjadi istri atau menjadi anak atau menjadi single atau menjadi ibu rumah tangga, itu di situ secara umum sudah dijelasin ya. Di ayat 5 ya, di sini disebutkan, ini ayat favorit aku ya sebenarnya. Mungkin teman-teman sering banget udah ngedenger ayat ini gitu. Aku membawakan ayat ini. Di ayat 5 ini saya langsung potong aja ya, langsung to the point. Di situ ada spek perempuan yang disukai oleh Allah, spek perempuan yang dipuji oleh Allah, spek perempuan yang dia berada di zaman kapanpun, di situasi manapun, mengambil peran apapun, kemudian dengan status sosial apapun, kalau perempuan punya 5 spek, berapa speknya, ada beberapa speknya, punya spek-spek yang disebutkan dalam ayat 5 ini, maka insya Allah kita kayak udah punya modal, kita punya sesuatu yang bisa kita gali, kita olah untuk menjadi perempuan yang melegenda atau perempuan yang membawa peradaban Islam kepada kepada yang lebih bercahaya, lebih baik gitu kan. Jadi di sini disebutin muslimat, mukminat, qanitat, taibat, abidat, saihat, kemudian berikutnya tayyibat atau abkar, bebas ya. Jadi teman-teman masih single kah, berumah tangga kah, berumah tangganya rumah tangga yang healthy family kah, punya family yang sehat kah, atau bahkan unhealthy family, jadi dia punya bentuk keluarga yang kurang sehat, artinya kurang sehat ya, kurang harmonis, kurang baik gitu kan. Apakah dia single parent kah, atau menjadi orang tua yang masih lengkap gitu kan. Dan itu tidak akan menjadi masalah asal seorang perempuan itu punya spek atau punya karakter muslimah. Muslimah itu yang menyerahkan pikirannya, seleranya, kehidupannya, hidup dan matinya, dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu semuanya muslimah, diserahkan kepada Allah. Kehidupannya diserahkan kepada Allah. Mukminah yang punya iman, kepercayaan penuh, yakin, punya keyakinan sepenuh hati, mengucapkan la ilaha illallah dengan sepenuh hati, meminta pertolongan kepada Allah, itu namanya mukminah. Qanitat itu perempuan yang tunduk ya, yang mungkin yang sering teman-teman dengarkan. Qanitat ini dia lebih banyak taat, tunduk, patuh, tidak banyak huru-hara, tidak banyak guncangan, tidak banyak mendatangkan masalah. Taibat itu sangat mudah kembali kepada Allah. Apapun masalahnya dia balik kepada Allah. Apapun kondisinya dia balik kepada Allah. Dia bersalah balik kepada Allah. Kalau dia nggak salah dia tetap balik kepada Allah. Dia nggak sombong. Namanya taibat. Abidat ini yang selalu mencas energinya, mencas kekuatannya lewat ibadah-ibadah dia. Ibadahnya itu ibadah zahir dan batin sekaligus. Ibadah zahir itu ya sholat, zakat, kemudian berpuasa, kemudian berbakti, itu semuanya ibadah zahir. Sedangkan ibadah batin adalah ibadah hati, ibadah sabar, ibadah tawakal gitu. Abidat, kemudian saihat. Saihat ini perempuan yang suka berpuasa, artinya berpuasa dia kontrol hawa nafsu, dia bisa ngerem, tidak selalu ngegas gitu kan. Hawa nafsunya selalu direm, dikontrol, dikendalikan. Bahkan saihat ini
sudah bisa menghempaskan hawa nafsunya, yang tersisa adalah cahaya. Nah, spek-spek kalau dimiliki oleh seorang perempuan, insya Allah dia akan selamat dari berbagai kesulitan dunia. Dia akan menjadi perempuan yang sukses, dia akan menjadi perempuan yang diberkahi keturunannya, dia akan jadi perempuan yang diberkahi ilmunya, diberkahi waktunya, diberkahi kehidupannya ya. Jadi teman-teman harus banyak membaca, mengulang-ulang gitu spek-spek perempuan yang ada di surat At-Tahrim ayat 5. Berikutnya, memang kalau kita ngomongin tentang poin-poin tadi ya, itu luas banget, banyak banget. Tapi intinya apa sih teman-teman yang dirahmati Allah? Perempuan yang bisa meninggikan agama Allah, perempuan yang bisa membangun sebuah peradaban Islam adalah perempuan yang berani mengambil tanggung jawab. Jangan pernah jadi perempuan yang lari dari tanggung jawab. Kan? Perempuan yang mengambil tanggung jawab, dia tidak takut dengan kesulitan, dia tidak takut dengan kesedihan, dia tidak pikirannya itu nggak dipakai overthinking sampai menuju kepada kecemasan gitu. Makanya misalnya nih ya, saya kasih contoh, saya punya teman, mungkin saya sering cerita ya, saya punya teman. Dia itu S1-nya di Singapura. Satu kelas bahkan satu universitas itu rata-rata semuanya Chinese gitu. Dengan rok mininya, dengan pokoknya kehidupan yang sangat jauh dari Islami gitu. Dia belajar di sana, dia belajar bisnis. Belajar ilmu bisnis dengan lingkungan yang Chinese semua, dengan pakaian-pakaian yang serba minim semua gitu kan. Tiba-tiba dia pulang, ayahnya sakit, dan sebelum meninggal ayahnya bilang, ini aku punya banyak harta, aku beri tanggung jawab untuk membuat pesantren. Kamu yang akan jadi pimpinan pesantren. Akhirnya teman saya ya, yang perempuan tersebut, dia kaget, bingung, cemas, takut, nggak pede, karena selama ini dia belajar bisnis, nggak belajar agama sama sekali. Itu yang pertama, nggak ngerti, bahkan dia membaca Al-Quran dia nggak bisa, bahkan ilmu-ilmu yang sangat mendasar pun dia nggak tahu gitu kan. Ujuk-ujuk ayahnya mau meninggal, diberikan amanah atau tanggung jawab membuat sebuah pesantren. Dia konsultasi ke saya gitu, Umi gitu kan. Alhamdulillah dia waktu itu sudah belajar ya, tapi belajarnya masih minim sekali, masih beneran belajar tahsin gitu kan, belajar baca Al-Quran. Saya kasih semangat gitu. Kalau kamu berani mengambil tanggung jawab, maka Allah yang akan memberimu kekuatan. Kekuatan kita ini akan muncul sedikit demi sedikit. Pelan-pelan kita akan menyadari betapa besar kekuatan kita ketika kita berani mengambil tanggung jawab. Jadi kalau teman-teman dikasih tanggung jawab apapun, tanggung jawab sebagai single, nanti kita belajar tentang Maryam ya, tanggung jawab sebagai tanggung jawab di sebuah kepanitiaan, tanggung jawab di rumah, tanggung jawab di masyarakat, di RT RW, tanggung jawab di apapun, teman-teman jangan takut dengan sebuah tanggung jawab. Tapi kan aku nggak bisa gitu. Dengan mengambil tanggung jawab, kamu akan belajar. Tapi kan aku nggak pede gitu kan. Dan itu itu proses gitu. Jadi teman-teman mungkin nggak langsung bisa, nggak langsung jago, nggak langsung keren, nggak langsung hebat, tapi kalau terus belajar, terus mengasah diri, jadi jangan melepas tanggung jawab, maka insya Allah akan terus tuntun, Allah akan bantu. Seperti temanku tadi ya, tapi kan aku nggak bisa ngaji, ya udah sekarang belajar ngaji. Tapi kan aku bukan nggak bisa ngaji, nggak bisa bla 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 gitu. Pokoknya dituntun terus sampai alhamdulillah sekarang teman saya yang
awal itu murid ya sebenarnya ya, yang awalnya dia pakai rok mini, sekarang itu udah jadi pimpinan pondok pesantren dan menjadi perempuan yang paling apa ya, udahlah strong, udahlah apa ya, dia terus belajar gitu kan, dia terus pengen patuh, dia terus pengen menyerahkan apa ya, kehidupannya, ilmunya, kemudian apa sih, waktunya hanya untuk Allah. Ini yang aku sebut sebagai perempuan yang insya Allah dia kalau tipe seperti ini, insya Allah kita akan jadi bagian dari peradaban. Kita nggak takut dengan tantangan gitu. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, setiap peran yang akan kita ambil itu ada kesulitannya. Setiap peran, misalnya aku mau nikah gitu kan, tapi aku takut apa? Misalnya takut nanti suamiku bla bla bla, nanti anakku bla bla bla, nanti bla 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 gitu kan. Akhirnya ketika mau mengambil tanggung jawab pernikahan, dia kecemasan, nggak jadi. Akhirnya dia melepas tanggung jawab, atau bahkan misalnya sudah menikah ya, dia sudah menjadi istri, dia sudah menjadi seorang ibu, bahkan dia tidak punya tanggung jawab yang baik gitu. Misalnya dia malas belajar bagaimana meningkatkan atau memperbaiki sebuah hubungan gitu kan, karena misalnya sebuah pernikahan itu apa ya, grafik sebuah hubungan itu naik turun, relationship itu naik turun, kadang bagus, kadang turun, kadang naik, kadang turun, dan itu semuanya bukan untuk kita cemaskan, bukan untuk kita khawatirkan. Karena itu tantangannya, saya pengen nikah tapi saya takut. Berhenti menjadi warrior. Warrior artinya tukang cemas. Mulailah menjadi warrior. Warrior itu kesatria. Artinya yang kamu cemaskan, semua yang kamu cemaskan tentang dunia, semua yang kamu cemaskan tentang pernikahan, semua yang kamu cemaskan tentang ekonomi, sosial, budaya, kecemasan tentang COVID, kecemasan tentang kesehatan, kecemasan tentang ekonomi, pertumbuhan ekonomi Indonesia misalnya ya, jelas-jelas ekonomi Indonesia ini mulai dari resesi, kemudian COVID nggak hilang, menuju kepada depresi. Sekarang ekonomi kita sudah depresi, dan bahkan mungkin nanti kita nggak mau ya, tapi kalau memang akan menuju kepada perekonomian yang bikin kita frustasi pun, kita jangan takut. Jangan menjadi warrior. Warrior, tukang cemas apapun kesulitannya, tapi jadilah warrior. Warrior itu kesatria gitu. Oh ya, memangnya kalau misalnya ekonomi nanti apa ya, dari resesi menjadi depresi, dan yang paling parah akan menjadi apa sih, ekonomi frustasi gitu ya. Nah, kita nggak cemas, kita tetap menjadi pejuang, kita tetap menjadi orang yang mencari keberkahan dari Allah. Toh Allah itu punya abundance. Allah itu punya abundance, itu kemelimpahan gitu kan. Dan kemelimpahan Allah ini tidak apa ya, tidak, sumbernya itu tidak bisa kita sangka-sangka. Allah memberikan kemelimpahan kepada kita itu lewat berbagai sumber yang tidak kita sangka. Misalnya kemelimpahan langit, makanya kita berdoa, ya Allah, apabila rezekiku ada di langit, turunkan kemelimpahannya. Jika rezekiku ada di bumi,
keluarkan kemelimpahannya. Jika rezekiku jauh, dekatkan. Jika rezekiku kecil, besarkan. Jika rezekiku masih bercampur dengan yang haram, maka berikan kemelimpahan rezeki yang halal. Artinya kita tetap stay optimis. Menjadi perempuan optimis adalah salah satu ciri pejuang, dan pejuang inilah yang akan merealisasikan sebuah peradaban Islam yang kuat. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, jangan jadi tukang cemas, tapi jadilah pejuang. Embrace challenges. Kalau kamu menemukan kesulitan, hadapi, nikmati, dan berjuanglah dengan kesulitan yang sedang kamu hadapi. Jangan takut, jangan panik, jangan stres, apalagi frustasi. Oke, jadi itu sebuah nasihat penting ketika kita berani mengambil tanggung jawab, gitu ya. Berani mengambil tanggung jawab sebagai apapun. 100%. Aku mengambil tanggung jawab sebagai istri dan aku akan hadapi kesulitannya. 100%. Aku mengambil tanggung jawab sebagai ibu. Akan berusaha menghadapi semua kesulitan menjadi ibu. 100%. Aku mengambil tanggung jawab sebagai perempuan muslimah, dan segala kesulitan seputar perempuan aku akan hadapi. Dan aku tidak takut menjadi perempuan, bahkan aku bahagia, aku bangga, dan Allah akan muliakan aku karena aku adalah pengambil tanggung jawab. Jadi kisah orang-orang yang mengambil tanggung jawab, orang-orang yang mengambil tongkat estafet peradaban, stylenya itu selalu diberikan pertolongan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita lanjutin ya. Contoh mengambil tanggung jawab, kan tadi kita membaca surat At-Tahrim ayat 5. Sekarang kita lanjutkan membaca surat At-Tahrim ayat 6. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلال شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Wahai orang yang beriman, ambillah tanggung jawab atas diri kalian. Tanggung jawab pertama, jaga diri kalian. Wa ahlikum, tanggung jawab kedua, jagalah keluarga kalian. Naro, dari panasnya api neraka. Jadi tanggung jawab pertama, ya, aku tetap menjaga dirimu dan jaga keluargamu dari api neraka. Seluruh peradaban Islam yang kuat, peradaban Islam yang mulia, peradaban Islam yang kokoh, peradaban Islam yang diberkahi Allah dimulai dari wa ahlikum naru. Jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Jaga hati, jaga lisan, jaga aurat, jaga pandangan, jaga dari semua yang haram. Maka kalian akan menjaga peradaban. Jika kalian menjaga dari yang haram, kalian akan menjaga seluruh nikmat Allah. Kalian sudah menjaga seluruh abundance, keberkahan, kemelimpahan akan Allah jaga jika kalian menjaga diri dari api neraka.
Taqu anfusakum wa ahlikum naro. Jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka, dari yang haram, dari dosa, dari kemaksiatan, dari kemunafikan, dari kejahatan, dari keburukan, dari yang Allah enggak ridho. Allah akan jaga kalian, jaga cahaya kalian. Allah jaga kebahagiaan kalian. Allah jaga rezeki kalian. Allah jaga semua langit dan bumi, semuanya akan Allah jaga. Jadi ini kita mengambil tanggung jawab untuk menjaga diri kita sebagai muslimah. Kita jaga diri, jaga lisan, jaga pikiran, jaga perasaan, jaga amalan-amalan supaya apa? Supaya kita melanggengkan sebuah peradaban yang diberkahi oleh Allah. Itu ayat 6. Kemudian ayat 7 ya. Ya ayyuhalladzina kafaru, ini kita tidak bicara tentang orang kafir, jadi kita langsung masuk ke ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Kembalilah kepada Allah ya dengan hati yang bersih, dengan amalan yang diridhoi, dengan lisan yang baik, dengan pikiran yang putih jernih, dengan perasaan-perasaan yang diridhoi oleh Allah ya. Kalau kamu sudah jatuh di dalam dosa, segera kembali kepada Allah. Kalau kamu melakukan kesalahan, segera ganti dengan amalan-amalan yang baik. Maka asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum, maka niscaya Allah akan ampuni dosa kalian. Allah yukaffiru ankum sayyi'atikum, Allah menghapus keburukan kalian. Allah masukkan kalian ke dalam surga. Kemudian Allah sempurnakan cahaya kalian. Walladzina amanu ma'ahu nuruhum yas'a baina aydihim wa bi'aymanihim. Ya, itu tanggung jawab ya, tanggung jawab buat kita untuk menjaga diri dari dosa, kemudian membersihkan diri dari dosa-dosa, maka niscaya Allah akan ampuni dosa. Berikutnya, setelah Allah ampuni dosa kita, Allah masukkan kita ke surga, Allah tunaikan janji yang Allah dan Allah bersihkan cahaya kita. Kemudian ini ya, kita langsung lompat ke ayat 10. Nah, ini biar kita untuk perbandingan ya. Tadi kita secara umum aku bicara tentang mengambil tanggung jawab. Ini ternyata di ayat 10 ada contoh perempuan yang dengan sangat sengaja melempar tanggung jawab. Entah itu tanggung jawab dia di hadapan Allah, tanggung jawab dia di hadapan suami, tanggung jawab dia untuk keluarganya tidak dikerjakan dengan baik dan benar, dan bahkan di sini dikatakan ini adalah contoh tipe-tipe perempuan yang melepas tanggung jawab, yang artinya mereka adalah para pengkhianat tanggung jawab mereka masing-masing. Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'atan Nuh wa imra'atan Lut kanata tahta 'abdaini min 'ibadina shalihain fakhanatahuma falam yughniya 'anhuma minallahi syai'a wa qila dukhulin nar ma'ad dakhilin. Artinya apa nih? Sekarang Allah pengen ngasih contoh sebuah contoh ya untuk orang-orang yang kufur gitu. Kalau misalnya kita masih sulit mengambil tanggung jawab, kita masih sulit patuh sama Allah, sulit berserah diri kepada Allah gitu, coba kita pelajari lagi ya. Ini ada dua perempuan, imra'atun Nuh wa imra'atun Lut. Istri Nuh dan istri Lut, apa yang mereka kerjakan? Kanata tahta abdaini. Padahal dua perempuan ini
statusnya istri para nabi. Statusnya 24 jam mereka bersama para nabi. Mereka tahu persis ajaran nabi. Mereka tahu perintah dan larangan. Mereka mengenal dakwah nabi adalah dakwah yang benar. Artinya mereka itu sudah banyak mendengar kebenaran. Mereka melihat kebenaran. Nabi Nuh dan Nabi Lut sering sekali mengajak mengajak istrinya ini untuk diskusi iman, dialog iman, bicara iman, gitu kan? Sudah seperti itu, apa yang mereka lakukan? Fakhonatahuma, tapi ternyata mereka tidak mengambil pelajaran. Mereka tidak mau mendengar kebenaran, tidak mengikuti perintah ataupun larangan. Mereka mengabaikan. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Mereka menyaksikan kebenaran dengan mata kepala mereka, namun mereka menolak dengan ego, hawa nafsu mereka menolak kebenaran, gitu kan. Artinya apa sih teman-teman yang dirahmati Allah? Meskipun kita punya suami soleh, ayah yang soleh, keluarga yang soleh, meskipun kita tinggal di sebelah masjid, meskipun kita tinggal misalnya di dalam pesantren, meskipun setiap hari kita mendengarkan ayat Al-Quran dibacakan, namun kalau kita memilih untuk melepas tanggung jawab, memilih untuk tidak patuh, maka apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah falam yughniya anhuma minallah syai'a. Allah tidak butuh dengan tipe perempuan-perempuan yang melepas tanggung jawab. Kita nggak kepake kalau misalnya ya, kita perempuan yang tidak bertanggung jawab, kita nggak dipakai sama Allah. Allah hanya memakai perempuan-perempuan yang bertanggung jawab dengan keimanannya, ketakwaan, bakti, kesalehan, itu yang Allah pakai. Meskipun status kita adalah misalnya berstatus anak kiai, istri kiai, istri ustadz, itu nggak kepake gitu. Nah, wakila dakhulan nar ma'adakhilin. Na'udzubillah min dzalik ya, sudah berada di lingkungan yang baik, tapi karena dia melepas tanggung jawab, tidak memakai perannya dengan baik, sudah punya posisi yang baik, tapi tidak dipakai dengan bijak. Posisinya sebagai istri Nabi, tapi dia tidak bertingkah, berpikir, berperilaku seperti para Nabi, maka meskipun dia istri Nabi, dia akan dilempar ke dalam api neraka. Nah, ini berikutnya, wadaraballah mathalan lilladzina amanu imra'ata fir'aun idh qalat rabbi bani li 'indaka baitan jannah wa najini min fir'aun wa amalihi wa najini min al-qawmil dhalimin. Next, Allah ngasih contoh nih ya, ada tipe perempuan yang lain. Dia tinggal di istana yang dikuasai lelaki paling jahat, lelaki paling tiran, gak punya hati, gak punya perasaan, kejam, zalim, otoriter, ego tingkat tinggi, kemudian nggak ada empati, tapi karena Asiyah adalah perempuan yang mengambil tanggung jawab, maka dia diselamatkan oleh tanggung jawabnya. Maka Asiyah melegenda, maka Asiyah meskipun berakhir dengan kematian, dia telah membuktikan bahwa sejarah muslimah akan menjadi perempuan pemenang. Meskipun situasinya sulit, dia akan menjadi perempuan yang ditolong oleh Allah dengan iman, ditolong oleh Allah dengan takwa, ditolong oleh Allah dengan peran dia. Asiyah punya peran sebagai istri,
punya peran sebagai ibu, meskipun Musa bukan keturunan dia langsung. Musa bukan keturunan biologis, tapi karena Asia mengambil peran, makanya teman-teman yang mengatakan peran itu tak terbatas. Jangan bilang kan saya nggak punya anak. Meskipun misalnya ya, kamu nggak punya anak, kamu tetap punya peran kalau kamu mau mengambil amanah gitu. Jadi aku mau cerita nih tentang Asia. Asia nih ya, perannya apa aja? Sebagai istri, sebagai ibu, sebagai ratu. Ini peran besar ya sebagai ratu. Oke, sebagai istri dulu. Sebagai istri, dia sebenarnya gimana ya? Kalau istri biasa mungkin dia akan hidup dengan kecemasan, dengan kesedihan, dengan keputusasaan, dengan amarah, dengan segala hal-hal negatif. Kenapa? Karena suaminya adalah sumber bencana. Suaminya itu sumber musibah. Suaminya itu orang terkasar, terburuk, enggak banget deh. Tapi Asia tetap mengambil peran sebagai istri yang berusaha untuk melembutkan hati suami, berusaha untuk meluruskan jalan suami. Itu peran sebagai istri. Kalau peran dia sebagai ibu, Asia tidak punya anak biologis gitu kan, tapi dia punya anak dakwah. Asia mencintai Allah dan ingin meninggikan kalimah Allah, ingin memenangkan dakwah, ingin memenangkan kebenaran. Akhirnya Asia mengambil peran sebagai ibu meskipun dia tidak melahirkan. Meskipun dia dia tidak melahirkan, tapi dia siap menjadi seorang ibu terbaik. Dia belajar bagaimana mengasuh anak, menyayangi, bahkan Asia kontribusi Asia lah ya yang menyelamatkan, banyak sekali kontribusi Asia ini menyelamatkan Musa dari kecil, dari bayi Musa itu udah terancam. Fir'aun sudah lama ingin membunuh Musa, tapi selalu dihalang-halangi oleh Asia. Qurrata ainin li walak. Aku tuh cinta banget sama dia. Kamu jangan bunuh dia ya. Fir'aun bilang, tapi kan dia anak Bani Israel gitu. Kan kamu nggak tahu buktinya apa gitu. Intinya Asia mencari cara untuk membunuh Musa. Kemudian Asia bilang ke suaminya, aku kan nggak bisa nyusuin karena bukan ibunya. Aku butuh penyusu yang sehat, yang baik gitu. Akhirnya Asia memboyong ini tanpa sepengetahuan Fir'aun ya. Asia saking empatinya mengambil tanggung jawab biar anaknya sehat, dia mengambil ibu susu, yaitu ibundanya Musa sendiri ya, membawa ibu susunya masuk istana dan tinggal di dalam istana. Artinya apa teman-teman? Ini sebuah tanggung jawab, sebuah peran peradaban. Next, ketika Musa sudah dewasa dan Musa ketahuan membunuh Kipti, membunuh Gypsy atau bangsanya Fir'aun, maka Asia yang mengirimkan kabar kepada Musa, Musa, selamatkan dirimu, jangan pulang ke istana, segera lari sejauh-jauhnya. Artinya yang menyelamatkan dakwah Musa, menyelamatkan kehidupan Musa adalah seorang perempuan berhati ibu, meskipun dia bukan ibu kandung. Ini pelajarannya apa teman-teman yang dirahmati Allah? Asia 100% mengambil tanggung jawab sebagai istri, sebagai ibu, dan sebagai ratu sekaligus. Sebagai ratu dia cinta rakyat, dia cinta istananya, tapi ketika Fir'aun sudah memberikan pilihan, kamu mau istana atau mau tetap bertahan dengan agamanya Musa, maka Asia mengatakan di sini ya dalam ayatnya,
Ya, idh qalat rabbi bani li 'indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qawmidh dhalimin. Artinya apa teman-teman yang dirahmati Allah? Kita mengambil tanggung jawab, mengambil amanah, mengambil peran, mengambil kontribusi itu ada kesulitannya, ada resikonya, ada efeknya, ada efeknya yang mungkin ringan, yang mungkin sangat berat. Sedangkan Asia ini resikonya sangat besar gitu kan. Kalau dia memilih agama Musa berarti dia harus keluar dari istana. Dan dia bukan tipe perempuan warrior, bukan perempuan tukang cemas, tapi Asia adalah tipe warrior, tipe pejuang, tipe kesatria. Dia perempuan tapi lebih berani dari seorang laki-laki. Dia perempuan lemah tapi lebih tangguh dari seorang jenderal. Dia memilih dipasung, disalib, kaki dan tangannya dipaku, kemudian dia dijemur dan sudah dijadwalkan bahwa besok dia akan dilempar dengan batu yang sangat besar, dan dia tetap mengambil tanggung jawab sebagai perempuan yang meninggikan kalimah Allah, sebagai perempuan yang berjuang fisabilillah, sebagai perempuan yang menunjukkan bahwa yang bertakwa kepada Allah pasti menang, yang dekat dengan Allah pasti diberi pertolongan, yang mencari ridha Allah pasti akan diganti dengan yang lebih baik. Beliau berdoa pas sudah jadwal eksekusi ya, Robbi ibnili indaka baitan, ya Allah buatkan untukku hari ini, aku ingin berpindah dari istana Fir'aun yang aku sukai menuju kepada istana yang lebih aku cintai, yaitu istana yang ada di sebelah arah, bukan di sebelah arah ya, yang dekat denganmu. Aku ingin menjadi makhluk yang terdekat denganmu. Ibnili indaka baitan fil jannah, Fir'aun tetap memohon pertolongan kepada Allah, selamatkan aku dari Fir'aun dan semua perbuatan-perbuatan yang melampaui batas. Aku beri dia cinta, namun dia balas dengan kejahatan. Aku beri dia doa, namun dia balas dengan laknat dan cacian. Aku beri dia perhatian, namun Fir'aun memberiku kebencian dan segala hal yang tidak menyenangkan, dan aku rela dengan yang aku pilih, dengan yang aku perankan, rela dengan sangat rela karena Engkau yang Maha memberi ganti. Jadi gitu. Oke, itu contoh perempuan yang mengambil tanggung jawab sebagai istri, sebagai ratu, ya kan? Karena kalau misalnya nanti teman-teman nih, aku doain yang hadir di sini misalnya jadi istri pejabat, jadi istri polisi, jadi istri tentara, jadi istri DPR, jadi istri yang punya kebijakan, jadi istri orang-orang yang punya wewenang, itu nanti bersyukur ya kalau wewenang kekuasaan dipakai untuk mensejahterakan rakyat. Tapi kalau teman-teman temui suami yang menggunakan wewenangnya sebagai sebagai wadah atau media kejahatan, media ketidakadilan, maka teman-teman siap-siap untuk menjadi Asia masa kini. Kamu tetap putih meskipun di lingkungan hitam. Kamu tetap bening, bersih, bercahaya meskipun kamu berada di dalam kubangan dan kegelapan. Kamu akan tetap menjadi pelita, wahai perempuan pembawa peradaban Islam. Next, di ayat terakhir ini ya, wa Maryam banata Imran allati ahsanat farshaha nafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin.
Ini contoh perempuan single. Teman-teman di sini aku nggak tahu ya berapa persen yang single, berapa persen yang sudah momis gitu kan, atau berapa persen yang sudah married. Tapi ini juga ada contohnya untuk perempuan single. Oke. Untuk perempuan single, baca sering-seringlah misalnya masih single, bukan niat single selama-lamanya ya gitu. Lihatlah atau bacalah, perhatikan, belajarlah kepada Maryam, perempuan single. Dia sendiri tapi tidak pernah merasa sendirian. Dia sendiri tapi tidak pernah merasa kesepian. Kadang-kadang teman-teman kalau masih jomblo gitu kan, dibully jomblo, dibully apa, udah ngerasa ngenes, udah ngerasa nggak pede, setiap pergi ke rumah saudara pasti ditanya kapan. Kalau udah ada pertanyaan itu bikin teman-teman baper, bikin teman-teman marah gitu kan. Padahal menjadi seorang perempuan yang masih sendirian itu sebuah kebaikan, sebuah berkah gitu ya. Sebentar aku cekin dulu. Nah, apa sih sebenarnya? Misalnya nih ada teman-teman yang sudah berusaha mencari jodoh gitu kan, tapi belum ketemu jodohnya, hikmahnya apa sih gitu? Hikmahnya banyak banget. Teman-teman masih punya banyak waktu untuk program self love atau mencintai diri sendiri. Teman-teman bebas bisa bisa skincare tanpa dikejar-kejar anak, di kamar mandi keramas nyaman tanpa digedor-gedor anak. Kemudian memanfaatkan waktu, masih ada waktu untuk olahraga. Kalau udah berumah tangga, olahraga udah nggak sempat karena udah menyusun berbagai jadwal, masak, mulai dari bangunin anak, nemenin ngaji, belum lagi nyiapin menu buat keluarga, belum lagi nemenin suami, belum lagi bla 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 bla. Jadi hikmahnya menjadi single adalah kamu bisa melakukan program self love dengan sangat nyaman. Nikmati waktu kamu single. Kamu bisa skincare, bisa hair care, kamu bisa olahraga, kamu bisa pergi kemanapun yang kamu suka tanpa ada efek cemas. Kalau sudah jadi istri atau sudah jadi ibu-ibu, kita tuh keluar sebentar tuh udah banyak kecemasan. Aduh nanti anakku bangun, aduh nanti anakku lapar belum makan, belum nyiapin makan, aduh nanti suami aku kalau di luar tuh diteleponin terus, pulang. Artinya menjadi perempuan single itu kamu menikmati independen, kamu tuh freedom gitu loh. Jadi nikmatin aja, jangan nyesek merasa bahwa hidup kamu tuh nggak sempurna kalau belum nikah. Itu salah. Kita menikah sempurna, belum menikah juga sudah sempurna. Gitu loh. Kita sendirian sempurna, bersama pasangan atau keluarga juga sempurna. Karena memang kita tercipta sempurna. Jangan pernah bilang, tanpamu aku tak sempurna. Tanpa suami aku tak sempurna. Itu apa ya? Ya itu sebenarnya persepsi kita ya, menganggap bahwa kalau belum nikah itu belum sempurna. Enggak, nyantai aja. Kita single, buktinya misalnya Maryam nggak disebut dia perempuan yang nggak sempurna. Maryam dia single dan dia mengambil tanggung jawabnya sebagai seorang ibu, mengambil tanggung jawab sebagai seorang single. Seorang single tuh katanya godaannya lebih banyak gitu. Entah itu single karena belum married, atau misalnya single karena menjanda misalnya, itu godaannya lebih banyak karena yang datang banyak gitu kan. Ini curhatan gitu ya, ada yang curhat. Yang datang itu banyak dan semuanya pokoknya menggoda banget deh. Kalau imannya nggak kuat, seorang single itu gampang banget jatuh di dalam kemaksiatan, gampang banget jatuh di dalam keburukan. Makanya ambil tanggung jawabmu
dirimu sebagai single yang paling suci, single yang paling bahagia, single yang paling sempurna, single yang independen, single yang produktif, single yang bersemangat, single yang kreatif. Itu keren banget ya. Jadi seperti siapa? Maryam. Ahsanat farjaha, dia tipe perempuan yang menjaga dirinya, menjaga kehormatannya, menjaga matanya, menjaga pikirannya, menjaga perasaan, menjaga auratnya, semuanya dijaga. Maka insya Allah peradaban Islam ini terjaga dengan perempuan yang menjadi benteng. Kalau perempuannya tipe penjaga, maka umat kita terjaga. Tapi kalau perempuannya tipe ambiar, maaf saya pakai bahasa Jawa ya, tipe ambiar, tipe carpe diewe, tipe maaf ya, murahan misalnya, gampangan, ya kehancuran umat itu bisa jadi sumbernya adalah perempuan. Jadi kalau perempuannya kuat-kuat, gak gampang digoda, gak gampang dirayu, nggak gampang di PHP-in, nggak gampang di apa ya gitu deh. Maka insya Allah laki-lakinya bakal ya lucu aja gitu, mereka kayak merayu batu gitu, merayu batu nggak ada guna gitu kan. Akhirnya insya Allah para lelaki juga akan terlindung kalau perempuannya bisa menjadi benteng. Jadi gitu teman-teman. Apalagi nih, wait ya. Oke, itu tadi misalnya tanggung jawab sebagai single ya, bisa kita contoh dari Maryam. Kemudian, nah ini misalnya ada beberapa apa ya, kayak self talk gitu. Kita kalau misalnya teman-teman yang hadir di sini sebagai mengambil tanggung jawab sebagai ibu gitu kan, maka kita harus membekali diri kita dengan self talk yang baik. Misalnya, aku adalah ibu yang bahagia dan tenang. Jadi jangan pernah punya perasaan seorang ibu itu ibu yang bersedih, ibu yang banyak kerjaan, ibu yang banyak tuntutan. Enggak, justru dengan pekerjaan, dengan tuntutan, dengan tanggung jawab, we are pride. Kita menjadi bangga, kita ngerasa kuat karena dikuatkan oleh Allah, dan kita ngerasa bahagia karena kita menjadi perempuan yang bermanfaat. Kemudian kita ini, I am present. Aku adalah hadiah. Aku adalah hadiah untuk ayah ibuku. Aku adalah hadiah untuk suamiku. Aku adalah hadiah untuk anak-anakku. Aku adalah matahari penghangat keluarga. Aku adalah sumber kebahagiaan teman-temanku. Nah, itu kita harus punya apa ya? Punya self talk kayak gitu. Kita ngerasa bahwa peran kita, kedudukan kita itu ngasih benefit, manfaat, kebaikan untuk lingkungan kita. Terus ditambahin lagi misalnya I am calm. Aku ibu yang kalem. Kalem itu yang nggak banyak teriakan, nggak banyak tangisan. Kadang kan ada ya ibu-ibu yang kalau ketawa, ketawanya kayak geledek, kalau nangis, nangisnya kayak peti. Gitu. Jadi kalem itu menghadapi anak tantrum, ibunya tidak ikut tantrum. Menghadapi suami emosi, sang istri nggak kepancing. Menghadapi apapun dia tetap kalem. Wallace. Ya. Jadi I am calm, tenang, santai. Dipancing-pancing sama temen, dipancing talk, I am calm. Jadi nggak ngaruh gitu kan. Anakku tantrum, nggak ikut tantrum. Suami emosi, nggak ikut. Itu namanya calm. Ada apa sih? Misalnya teman mancing-mancing emosi kita gitu kan, gak ikut gitu kan, gak ngaruh gitu ya. Jadi harus ada self
laptop yang kayak gitu. Atau misalnya apa lagi nih? Sebagai seorang ibu nih ya. Nah, sebagai seorang ibu biasanya memang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk suami, untuk anak gitu kan. Dari bangun tidur tiba-tiba udah malam. Bangun tidur lagi tiba-tiba udah malam. Artinya apa? Sibuk terus di rumah, ada aja ini kerjain. Mulai dari bersihin rumah, masuk ke dapur, belanja, mandiin anak, jemuran, nyetrika, nyiram kembang, bla bla bla, tiba-tiba udah malam. Sampai mungkin kita berpikiran, ya Allah, ini ada manfaatnya nggak sih hidup aku? Itu justru manfaat banget. Jangan dipikir yang kita kerjakan di rumah kita, memperbaiki lingkungan keluarga, itu sesuatu yang sia-sia. Itu ibadah tertinggi perempuan. Jadi, enjoy your time. Nikmati waktumu. Kamu lagi nyapu, nikmati. Sambil membaca zikir. Kamu lagi ngelap-ngelap, nikmati. Alhamdulillah ya Allah, aku dikasih peran tanggung jawab ngelap kaca. Itu nikmati dan sadari bahwa itu adalah tanggung jawab yang bernilai ibadah sangat besar di hadapan Allah. Jadi intinya apa? Jangan pikir waktu kamu sia-sia. Semuanya Allah yang bayar, semuanya Allah yang balas, semuanya Allah yang ganti. Kamu nggak rugi waktu, kamu nggak rugi usia kalau untuk keluarga. Karena semuanya Allah ganti dengan yang lebih baik nanti di akhirat. Itu. Ini kayaknya masih panjang. Mau aku lanjutin atau mau sesi tanggung jawab? Tanya jawab. Mangga. Waktunya tersisa 10 menit, Ustazah. Oke. Aku lanjutin berarti ya. Ini Ya, boleh. Nambah self-talk. Baik, boleh Ustazah. Ya, jadi nikmati waktu kamu ketawa sama anak. Bahkan saya pribadi ya punya 4 anak, keempat-empatnya mereka membaca Al-Quran, bisa membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran dengan aku langsung. Ya, prosesnya itu dari abata. Anak pertama abata udah selesai. Sekarang misalnya udah dapat 5 juz. Anak kedua abata lagi, anak ketiga. Terus hari-hari lebih banyak dia main, ketawa-ketawa, kok hidupnya kayak gimana ya, kayak less benefit gitu, apa ya, kayak kurang berharga, kayak jadi kurang berharga aja. Itu sebenarnya perasaan yang mungkin datang dari setan ya. Ketika kita tertawa bersama anak, itu nikmati, itu kebahagiaan, dan itu ibadah tertinggi. Apalagi kamu mau ngajarin anak-anak kamu hanya A, bata, ngajarin A, B, C, ngajarin apa, makan sendiri, ngajarin cuci tangan, ngajarin cuci piring, itu semuanya bentuk ibadah. Kemudian apalagi nih? Ya, intinya jadi apapun, jadi anak, jadi istri, jadi ibu, kamu harus jadi perempuan yang bahagia, penuh tanggung jawab kepada Allah. Maka insya Allah kalau kamu bertanggung jawab di rumah, bertanggung jawab di tempat kerja, bertanggung jawab di jalan, bahkan misalnya teman-teman ngelihat sesuatu yang nggak nyaman, gitu. Contohnya apa nih? Aku dulu ya, misalnya kalau jalan sama suami gitu kan, ngelihat banyak sekali anak-anak pang ngerokok di jalanan gitu. Aku bilang itu ya Allah, itu bagian kita. BB, aku kan bilangnya BB ya, BB itu bagian kita. Kita ambil tanggung jawab yuk untuk apa ya? Untuk mengambil anak muda. Kayaknya kalau dulu ya, zaman dulu ya, anak muda tuh kayak anak-anak terlantar gitu kan, nggak jelas gitu kan jalan. Alhamdulillah saya bersama suami membangun shift pemuda hijrah gitu kan, berharap ada yang kesedot di sana, berharap
apa ya, yang bingung belajar, yang bingung mencari Allah, yang bingung mengenal Allah, yang bingung dengan kehidupannya, kami bisa bantu gitu. Dan alhamdulillah karena kita mengambil tanggung jawab, Allah berikan kemampuan dan alhamdulillah misalnya fenomena pemuda hijrah awalnya di Bandung dan sekarang di seluruh Indonesia sudah bisa, ya meskipun nggak semua ya, sudah banyak memberikan inspirasi gitu ya, bahwa anak muda adalah tanggung jawab bareng. Ayo anak muda itu apa ya, di empower, diberdayakan gitu kan, diberikan wadah ilmu, diberikan wadah diskusi, diberikan wadah penerang gitu ya. Harusnya tuh mereka memanfaatkan waktunya, memanfaatkan kehidupannya yang terbaik itu kayak gimana gitu. Itu sebuah tanggung jawab. Misalnya teman-teman ngelihat, ya Allah ini orang Indonesia ya sudah puluhan tahun merdeka, tapi ekonominya masih lemah. Petani misalnya miskin, nelayan miskin, masih banyak kesulitan, bla 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 gitu. Teman-teman mulai dari situ ambil tanggung jawab, atau ngelihat tetangga aja yang terdekat gitu, tetangganya miskin, ambil tanggung jawab. Meskipun nggak semua semampunya, sekuatnya, ambil tanggung jawab. Jangan hanya melihat kemudian komen doang, nggak mengambil tanggung jawab, maka peradaban kita nggak akan menuju kepada yang lebih baik. Kalau kita hanya komen doang, kita harus mengambil tanggung jawab. Apa nih kekurangan bangsa kita? Ambil tanggung jawab. Ekonominya masih lemah, kemudian apa sih, pendidikannya juga harus dinaikkan. Ini teman-teman yang ahli pendidikan, ahli ekonomi, ahli sosial, ahli budaya, ahli bahkan ahli lingkungan ya, pecinta lingkungan. Kita ngelihat apa sih, laut kita penuh sampah, itu jangan nyinyir doang gitu. Ambil tanggung jawab, ambil sampahnya. Meskipun kamu ke laut hanya sekali dua kali, jangan pernah menyampah di laut, jangan pernah menyampah di jalan, jangan pernah menyampah di sungai gitu kan, karena kita yang mengambil tanggung jawab langit dan bumi dan manusia, lautan, gunung-gunung jangan dibakar, apa sih namanya, hutan jangan dibakar. Intinya kita ambil deh tanggung jawab. Apa yang nggak cocok dengan hati kita, kita ambil tanggung jawab. Maka insya Allah kalau seluruh bangsa Indonesia siap mengambil tanggung jawab, baldah thayyibah, kita akan punya negeri yang baik, warabbun ghafur, dan Allah yang maha pengampun. Barakallah. Saya buka ini sesi tanggung jawab, saya serahkan kepada moderator. Mangga. Masya Allah, sudah selesai ya tadi sesi materinya dari Ustazah Hanin. Jadi ya, jadilah muslimah yang bahagia dan berani untuk mengambil tanggung jawab, begitu ya. Jadi kalau misalnya kita berani mengambil tanggung jawab, insya Allah Allah akan mudahkan untuk kita nantinya. Masya Allah, ini Ustazah sudah ada beberapa pertanyaan dari sahabat-sahabat kita. Ini Ufti Nurul Aini, apakah mau unmute saja? Karena sepertinya pertanyaannya cukup panjang ya. Boleh kalau misalnya mau unmute. Dibacakan saja, Kak. Afwan. Oh iya, boleh. Jadi intinya begini Ustazah. Jadi Ufti Nurul ini sedang bingung antara memilih tanggung jawab menggantikan ayah gitu ya sebagai tulang punggung keluarga, atau dia memilih untuk menjadi muslimah yang belajar di pondok pesantren, di sana menghafal Quran, belajar ilmu agama, seperti itu. Dia harus memilih sepertinya di antara kedua ini. Bagaimana cara memilihnya? Karena mungkin Ufti Nurul ini bingung ketika sebenarnya sudah diizinkan untuk pergi ke pondok, tapi bingung di rumah siapa nih yang akan bertanggung jawab terhadap keluarga. Mungkin bagaimana Ustazah bisa diberikan? Ya, Masya Allah.
Ini tantangan yang keren menurut aku dan akan bikin kamu keren kalau kamu siap mengambil tanggung jawab. Makanya mungkin harus ditimbang ya. Ditimbang artinya apakah menjadi pengganti ayah ini sebuah kebutuhan yang sangat mendesak atau bisa di-delay atau seperti apa, kan yang paling tahu kondisi ekonomi kan yang ngejalanin ya. Kalau memang sangat mendesak nih, karena memang ayah udah nggak bisa, memang harus aku gitu kan. Bismillah, kamu bisa dapat 2. Kamu bisa ngambil tanggung jawab sebagai tulang punggung keluarga. Yang pertama, kamu juga tetap bisa melanjutkan cita-cita kamu. Kamu pengen ngafal Quran kan? Toh ngafal Quran itu misalnya nggak harus berada di pesantren. Kalau di pesantren itu intensif full, gitu kan? Pasti hasilnya beda dengan ketika sambil bekerja, sambil ini, sambil itu. Tapi berkahnya insya Allah dua-duanya baik. Karena itu tadi, kalau kamu mengambil tanggung jawab, sanggup nggak ya bekerja plus menghafal Al-Quran? Ini sebuah tantangan dan boleh kamu coba. Kamu coba, kemudian kamu minta ke Allah, Allah berikan aku kekuatan lebih supaya aku jadi tulang punggung plus penghafal Al-Quran. Caranya gimana? Kamu bisa pikirkan caranya. Membagi waktu. Pertama ya, yang paling penting sebenarnya membagi waktu. Kalau kamu bisa bagi waktu, yang pertama. Yang kedua, kamu bisa fokus. Kalau kamu bekerja, fokus di tempat bekerja. Kalau kamu sedang menghafal Al-Quran, fokus juga. Toh, yang paling penting fokus. Ada banyak sekali anak-anak pesantren, sudah di dalam pesantren, tapi dia nggak dapat hafalan banyak, nggak dapat ilmu yang banyak. Kenapa? Karena dia nggak fokus. Dia nggak belajar speed. Sedangkan orang-orang yang punya tanggung jawab, dia sudah, aku menghafal Al-Quran dalam sehari cuman punya waktu sejam misalnya. Dalam waktu sejam ini aku harus, misalnya kamu punya target berapa nih? Target sehari, target sehari berapa? Setengah halaman gitu ya. Jadi kamu gunakan waktu sejam itu untuk ngedapetin target-target kamu. Jadi kamu akan lebih bisa bisa lebih menghargai waktu kamu. Kenapa? Ya karena semua waktu kamu berharga. Waktu kamu untuk pengganti ayah, waktu kamu penghafal Al-Quran, dan itu dua-duanya aku yakin diberkahi oleh Allah. Jadi jangan takut. Kamu boleh coba. Kalau misalnya memang mendesak kamu jadi tulang punggung, ambil tanggung jawabnya. Bismillah. Allah yang akan mampukan. Yang biasanya misalnya kamu tidurnya 8 jam karena kamu bekerja plus menghafal Al-Quran, kamu press. Jadi tidurnya nggak 8 jam. Ambil waktu-waktu tidur misalnya nih, kalau menurut para ahli ya, waktu tidur terbaik itu mulai dari jam 9 malam ya, sampai misalnya sekitar jam 2, jam 3. Itu waktu tidur terbaik. Kamu masih bisa gunakan waktu dari jam 2 sampai jam 3 atau jam 3 sampai subuh untuk menghafal Al-Quran. Gitu. Jadi kualitas, misalnya gini, kamu tidurnya dari jam 11. Jadi gini, bingung aku ngejelasinnya. Jamnya memang sama, misalnya dari jam 9, itu sama-sama 60 menit ya. Jam 10 juga 60 menit, jam 11 juga 60 menit, tapi kualitasnya beda. Kalau kamu tidur di jam 9, itu kamu seperti tidur, misalnya kamu tidur dari jam 9 sampai jam 10, kan sejam hitungan angka. Tapi kalau hitungan kualitas waktu, itu kamu seperti tidur 2 jam. Jadi kalau misalnya kamu tidur dari jam 9 sampai jam 3, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 5 jam kalau sampai jam 2, kalau sampai jam 3, 6 jam. Ini 6 kali 2, 12 jam. Kamu seperti tidur 12 jam. Tapi kalau kamu tidurnya mulai dari jam 11, itu sudah jadi kalau misalnya mulai tidur dari jam 11 sampai jam 12 gitu, itu efektivitasnya kurang bagus gitu. Jadi intinya kita menggunakan waktu-waktu terbaik, jam-jam terbaik untuk istirahat, jadi dapat deep sleep, kemudian kita bisa cepat bangun, cepat tidur dan cepat bangun. Yang salah adalah ketika kita telat tidur, akhirnya kita telat bangun. Yang dicontohkan Rasul, cepat tidur, cepat bangun. Oke? Jadi
Jangan dipikir misalnya mau begadang gitu, mau begadang kerja, mau begadang menghafal gitu kan, akhirnya kita telat tidur, yang hasilnya nanti telat bangun. Yang diajarkan Rasul, cepat tidur. Jam 9, nanti kamu jam 1, jam 2 itu udah fresh. Kenapa? Karena tidur dari jam 9 sampai jam 2, itu nilainya 2 kali lipat. Sedangkan tidur di atas jam 11, apalagi misalnya tidur pagi ya, malam nggak tidur, kemudian tidurnya pagi. Meskipun kamu tidur dari jam berapa? Dari habis sholat subuh misalnya, habis sholat subuh jam 5:30 gitu ya. Kamu tidur dari 5:30 pagi sampai 5:30 malam, udah panjang, tapi kita tetap sakit semua badan, nggak enak, nggak nyaman. Kenapa? Karena itu bukan waktu tidur yang quality. Jadi sebenarnya quality sih yang harus kamu kejar kalau kamu ingin mengambil sebuah tanggung jawab. Apakah bisa dimengerti? Bagaimana, Ukti Nurul? Insya Allah sudah terjawab ya tadi. Nah, kemudian ini lanjut pada pertanyaan selanjutnya, Ustazah. Ada yang bertanya dari Ukti Yuliana Indah. Intinya adalah bagaimana cara kita mengatasi sifat overthinking sebelum kita mengambil sebuah tanggung jawab. Mengatasi kecemasan. Nah, overthinking tadi ya namanya warrior, tukang cemas. Nanti begini, nanti begitu. Misalnya, apa sih yang paling kamu cemasin? Nanti apa? Coba aku pengen tahu aja sih yang paling kamu cemasin apa? Terhadap apa? Misalnya apa nih? Kasih contoh coba. Takut tidak mampu mungkin di tengah perjalanan mengambil tanggung jawab, terus wah ternyata sulit, terus mundur, mungkin begitu Ustazah. Ya, makanya dicoba dulu sih yang paling penting. Dan tingkat kesulitannya pun kamu sudah rasakan. Apakah ini tingkat kesulitan yang tetap bisa kamu hadapi, ataukah tingkat kesulitan yang menghancurkan, kan beda ya. Kalau misalnya ini ada kaitannya dengan waktu gitu, wah ini waktunya nggak cukup, berarti kamu belajar kecepatan, speed. Wah harus dicepetin nih. Atau misalnya tantangannya adalah apa nih? Intinya semua kesulitan kita cari solusinya gitu. Nggak mampu apa dulu, nggak bisa apa, dicoba dulu dan dicari ilmunya. Jadi intinya sih kalau aku ya dicoba dulu deh. Kamu nggak mampu apa, nggak bisa apa. Tantangannya adalah kalau misalnya sekarang adalah era digital gitu kan, era digital yang semuanya serba digital gitu. Ya kamu nggak bisa mundur dari dunia digital. Kamu harus belajar. Kalau kamu mundur, ya kelindes, nggak dapat apa-apa. Ilmu ada di digital. Kemudian cari duit lewat digital. Bahkan mungkin cari jodoh, cari apapun, semuanya ada digital. Kalau kamu nggak mau untuk belajar tentang dunia digital, ya kamu akan seperti ya manusia zaman dahulu, namanya decoupling. Decoupling itu kamu akan terputus dengan zaman kamu. Zaman kamu itu zaman digital. Jadi kalau kamu nggak mau ngambil digital, berarti kamu akan terputus dengan zaman kamu, dan kamu akan punya pola seperti orang tua misalnya. Orang tua kan, ya kalau malum ya orang tua mah emang nggak sanggup untuk belajar gitu. Tapi kalau kita, please belajar gitu, coba dulu. Ya, jadi mulai aja dulu begitu ya Ustazah ya? Ya, mulai dulu. Mulai aja dulu. Nah, terus sambil dijalanin, sambil dicari ilmunya. Intinya jangan menyerah, jangan langsung bilang nggak bisa. Kamu harus bilang I can do it, I capable. Aku bisa. Kamu jadi MC gitu nggak bisa ya udah, selamanya nggak bisa. Kamu jadi ketua panitia nggak bisa. Ya udah nggak bisa. Tapi kalau misalnya kamu jadi panitia, oke, aku akan belajar. Ajarin aku ya. Nah, ya udah jalan gitu. Akan ada yang mengajari kamu menjadi ketua panitia misalnya. Baik, Masya Allah. Ya, selanjutnya pertanyaan dari Ukti Faisa Sabita. Assalamualaikum Ustazah.
apakah boleh kita punya kriteria suami yang tinggi, sedangkan kita dalam masa memperbaiki diri juga? Apakah boleh sholat istikharah padahal kita belum memiliki pilihan? Terima kasih. Untuk jomblo-jomblo nih sepertinya ya. Ya. Jadi kriteria memang harus setinggi mungkin. Masa iya kita minta kriteria yang tanggung gitu kan? Ya Allah, di dalam doa itu mintalah yang terbaik. Ketika kita sudah meminta yang terbaik, ya Allah kasih aku yang paling soleh. Maka ketika kita minta yang paling soleh, kita juga ada ikhtiar. Kita juga ada usaha untuk kan gini, aku minta yang soleh. Kan begini ya soleh tuh. Ketika kita minta yang soleh, kita akan mensejajarkan diri dengan yang soleh baik, aku juga akan jadi solehah. Ya Allah, aku minta yang penghafal Al-Quran. Ditambahkan ini pasti kriterianya, maka kita juga berusaha mensejajarkan diri menjadi penghafal Al-Quran. Aku minta yang paling dermawan. Jangan kasih aku yang pelit. Kita juga mensejajarkan diri. Jangan sampai kita jadi perempuan pelit. Karena kita maunya yang dermawan. Artinya apa? Dari doa itu, kita upgrade diri kita. Kita minta sama Allah jodoh terbaik. Sambil mengupgrade diri kita. Jangan sampai kita minta yang terbaik, tapi kita tidak mengupgrade. Ya itu nggak bakal nyambung. Kalaupun dijodohin, itu kayaknya rada sial deh. Itu. Ya Allah, berikan aku cowok yang paling menjaga diri dan kehormatan. Dari keempat misalnya. Maka kamu juga mensejajarkan diri untuk jadi perempuan yang menjaga diri dan menjaga kehormatan. Aku mau minta suami yang nggak gampang marah. Dari kelima, kamu juga mensejajarkan diri untuk nggak gampang marah. Jadi itu sih sebenarnya kekuatan doa akan Allah akan ijabah doa-doa kita, plus kita juga mengupgrade. Jangan, ya Allah aku kasih yang sedang-sedang aja lah gitu, misalnya. Ya udah kita juga nggak ada semangat untuk mensejajarkan diri dengan jodoh kita. Apa tadi pertanyaan yang kedua? Istikharah ya? Ya, istikharah, Ustazah. Orangnya nggak ada, tapi sudah sholat nggak apa-apa sih. Itu kan secara umum ya, pilihan dari 10 misalnya, dari 10 temanku sekelas gitu kan, pilihkan aku, pilihkan untukku, atau dari seluruh lelaki di dunia ini pilihkan untukku, nggak apa-apa kan, kita nggak tahu yang mana. Itu namanya kepasrahan tingkat tinggi. Allah, aku mah terserah, kalau baik dekatkan, kalau jelek jauhkan. Nggak apa-apa, enggak, silakan boleh dimulai berdoa dari sekarang, meskipun kamu masih SMP, kamu masih SMA, gitu kan, atau kuliah, berdoa aja, nanti didekatkan. Masya Allah. Baik, pertanyaan keempat. Sebentar Ustazah, ini dari Khofifah Afriyani Fajrin. Assalamualaikum Ustazah. Jadi intinya dari pertanyaan Usti Khofifah ini, Uti Khofifah ini memiliki masa lalu yang menurut dia itu masa lalu yang kelam. Bahkan dia pun kadang-kadang sulit untuk memaafkan dirinya sendiri, Ustazah. Dan setiap kali, tapi dia selalu ingin mencoba untuk memperbaiki diri, mendekatkan kepada Allah, kemudian memperbaiki hubungannya dengan kedua orang tuanya, seperti itu. Nah, ketika mencoba untuk berdakwah, tantangannya dimulai nih. Banyak orang-orang yang
mengatakan kamu dulu kan seperti itu, kamu dulu seperti ini, begitu. Bagaimana caranya agar saya tetap kuat untuk menghadapi semua penolakan mereka sekaligus memaafkan diri saya sendiri di masa lalu. Jazakillah khair, Ustazah. Oke, untuk yang tentang dakwah ya. Jadi ketika kita berucap atau berperilaku itu bukan untuk impression. Artinya bukan untuk menunggu impression itu kesan, mendapatkan kesan baik atau dijempolin atau di like atau di komen orang, not for impression. Semua yang kita kerjakan terutama seputar dakwah ya. Jadi kalau kamu sudah ngerti bahwa not for impression, bukan untuk kesan atau bukan untuk menunggu respon orang, maka respon apapun yang kamu lihat, yang kamu dengar, yang kamu rasakan, nggak bakal ngaruh. Ketika kamu mengerjakan dakwah, mengerjakan apapun, itu from reflection. Refleksi itu yang memang yang keluar dari kamu. Ya inilah aku sedang bersemangat dakwah. This is me. Ini aku. Ini yang sedang aku pikirkan, ini yang ini visi misi aku, ini kebahagiaan aku, ini isi pikiran aku, this is me, happiness aku di sini, kebahagiaan aku di sini di dakwah. Kalau ada orang yang nggak suka, menolak, nyinyirin, merendahkan, atau respon apapun, that's not my responsibility. Itu bukan tanggung jawabku. Kita balik belajar tentang tanggung jawab. Tanggung jawabku adalah merefleksikan cintaku kepada Allah. Merefleksikan keindahan jiwa aku, kan gitu ya. Merefleksikan ilmu aku, merefleksikan kepedulianku kepada agama atau kepada lingkungan atau kepada sosial. This is me gitu. Dan kamu tidak bertanggung jawab terhadap persepsi orang. Kamu yang bertanggung jawab pada diri kamu sendiri. Orang punya persepsi apapun, itu bukan tanggung jawabku. Orang bilang, kamu mah dulu aja gimana lupa ya, kamu mah bla 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 bla. That's not my responsibility. Itu bukan tanggung jawabku. Tanggung jawabku adalah merefleksikan diri aku, dakwah aku, cita-cita aku, visi misi aku. Jadi intinya ketika kamu melakukan sesuatu bukan untuk impression, bukan untuk respon orang, kesan orang, reaksi orang, bukan itu, tapi memang benar-benar refleksi. Ini this is me. Kemudian I radiate love, light gitu kan. Aku menggetarkan atau mengeluarkan cinta, mengeluarkan kasih, mengeluarkan kepedulian, karena ya this is me gitu. Kalau orang suka nggak suka, orang ngejulitin, orang nyinyirin, orang bahkan menolak, that's not my responsibility. Jadi kayak gitu. Itu jawaban aku tentang dakwah. Kemudian yang jawaban aku tentang dosa itu memang selalu bikin kita sedih. Hikmahnya apa? Setiap kesedihan datang, kita ganti dengan kebaikan. Kita sedih lagi, kita ganti dengan kebaikan lagi. Kita sedih lagi, kita ganti dengan kebaikan lagi. Dan ini yang paling kesel setan. Kenapa dia kesel? Ini gara-gara dosa. Orang jadi banyak amal lagi gitu. Beda dengan orang yang nggak dosa, penyesalannya mungkin sedikit, jadi dia santai gitu, nggak ngerasa terpuruk, nggak ngerasa harus mengganti. Sedangkan orang yang berdosa itu, aduh, aku harus ganti. Dulu aku nggak bakti sama orang tua. Dulu aku misalnya dulu aku tuh kita ganti. Jadi intinya kalau kamu merasakan sedih, itu sinyal
kamu harus menambah amalan yang baik, bukan untuk mencela diri. Jangan pernah mencela diri, jangan pernah merendahkan diri, karena Allah saja ingin memuliakan kita. Allah ingin membuat kita derajatnya naik. Jangan pernah merasa derajat kita hancur. Karena kalau ada yang bilang misalnya kamu manusia rendahan, kamu apa, itu yang bicara bukan dia atau bukan diri kita, tapi yang bicara adalah setan. Setan sangat suka merendahkan manusia, menghinakan manusia. Sedangkan Allah sangat suka memuliakan manusia dan meninggikan derajat manusia. Barakallah. Ini ada pertanyaan yang menarik lagi, tapi orangnya sama Ustazah. Ya. Satu pertanyaan terakhir? Ya, satu pertanyaan terakhir. Ini dari Utinur lagi, tapi mungkin ini juga mewakili teman-teman yang lain. Mungkin Ustazah ada doa-doa istimewa atau amalan-amalan yang bisa menguatkan kita agar tetap istiqomah dan berani untuk mengambil peran. Mengambil peran ya? Iya. Apa ya? Wait. Oke. Sip. Ini aja. Mungkin doa banyak banget ya. Ini hanya salah satunya. Misalnya, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesedihan ham. Ham itu kesedihan dan hazan juga sedih. Apa ini bedanya? Ham, hazan. Oke. Ham itu kecemasan. Oke. Kalau hazan itu kesedihan. Beda ya. Cemas itu ada kaitannya dengan masa depan. Kalau sedih ada kaitannya dengan masa lalu. Nah, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kecemasan dan kesedihan. Kenapa? Ini dua hal ini yang bikin manusia melepas tanggung jawab. Gitu loh. Kalau kita cemas, enggak takut. Nikah, enggak takut. Punya anak, enggak takut. Ini kecemasan. Jadi kayak memang penyakit semua orang sebenarnya. Semua pernah merasa cemas, semuanya. Makanya kita berdoa, Allah jauhkan aku dari kecemasan pertama. Yang kedua, jauhkan aku dari kesedihan. Kenapa sedih? Sedih ada kaitannya dengan masa lalu. Dulu aku begini, akhirnya sekarang enggak, misalnya sama orang tua. Aku nggak mau menafkahi orang tua. Kenapa? Karena dulu tidak dinafkahi. Gitu. Jadi keputusan dia melepas tanggung jawab karena sebuah kesedihan masa lalu. Ini nggak boleh. Jadi kalau Allah bantu kita untuk menghapus kesedihan, maka kita akan siap mengambil tanggung jawab apapun. Alhamdulillah. Karena ini tanggung jawab mental ya sebenarnya. Kalau kita mental kita bersih dari kecemasan dan kesedihan, insya Allah kita akan jadi perempuan yang bertanggung jawab. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, jauhkan aku dari ajas. Ajas itu rasa lemah. Putus cinta, lemah. Patah hati, lemah. Kehilangan, lemah. Ada bencana, lemah. Tertimpa sakit, lemah. Kelilit utang, lemah. Nggak masuk perguruan favorit, lemah. Dikhianati, lemah. Kayak gitu ya. Artinya banyak sekali hal-hal yang kita lemah. Kalau sudah lemah, kita nggak sanggup ambil tanggung jawab. Benar? Makanya berlindung dari rasa lemah. Nunu, kita nggak mau jadi perempuan lemah. Kita akan memilih kuat. I am strong. I am strong. Aku kuat. Aku jadi tulang punggung. I am strong. Aku jadi seorang ibu. I am strong. Aku jadi seorang istri. I am strong. Aku jadi apapun ya,
memilih untuk kuat. Nah, jadi doanya tadi ya, minal ajzi wal kasal. Males. Olahraga yuk. Enggak mager. Pengen sih, tapi mager. Ke kajian yuk. Pengen sih, tapi mager gitu kan. Apa ya? Bersih-bersih rumah yuk. Pengen sih rumahnya bersih, tapi mager. Kalah dengan mager. Nah, ini mager ini bikin kita melepas tanggung jawab. Rumah kotor, dapur kotor, kerjaan gak kelar. Ini gara-gara penyakit mager. Suara saya masih Ustazah, masih jelas. Ya. Jadi doa yang penting wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ini teman-teman kalau biasa zikir pagi dan petang ya. Pada hafal. Pagi dan petang. Kemudian wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Aku berlindung padamu dari rasa juben itu. Juben itu penakut. Penakut itu apa sih namanya? Pecundang ya. Penakut pokoknya. Juben itu penakut. Al-bukhl itu apa sih namanya? Pelit. Ya, biasanya orang pelit, dia nggak mau bertanggung jawab. Masa semuanya aku yang biayain? Ibu aku, saudara aku, semua aku. Itu pelit. Makanya semoga kita nggak pelit ya. Masa udah keluarga aku, tetangga juga aku. Udahlah tetangga aku, seluruh Indonesia juga aku. Kalau kita punya rezeki, bismillah gitu ya. Takutnya kalau kita memilih untuk pelit, kita akan melepas tanggung jawab. Tapi kalau kita memilih jadi dermawan, gitu kan, semua kalau kita punya kemampuan dan kekuatan, semuanya akan kita tanggung karena kita adalah penanggung jawab. Kan aku anak perempuan, harusnya kan anak laki-laki emang seharusnya. Cuman kalau misalnya kita temukan keluarga yang kurang bertanggung jawab, kita jangan ikut-ikut tidak bertanggung jawab. Kita harus ambil tanggung jawab. Makanya berlindung kepada Allah dari juben, penakut, rasa takut, dan bukhl, bakhil, pelit. Pelit ini salah satu contoh kita melepas tanggung jawab. Dan aku berlindung kepadamu dari lilitan hutang, dan dan lelaki yang jahat, indikasi kayak gitu ya. Artinya apa? Lilitan hutang, ya kita bertanggung jawab untuk segera menyelesaikan hutang-hutang kita. Jangan pernah ketika ditagih kita marah-marah. Pas ditagih kabur. Pas ditagih Jadi memang harus ada niat untuk bayar utang ya, tanggung jawab. Tapi insya Allah, kalau teman-teman doa ini, kalau sedang utang, berdoa minta sama Allah dan berikhtiar, Allah kasih kemudahan untuk membayar hutang-hutang ya. Next, faqahri rijal dan kejahatan penguasa biasanya ya. Karena biasanya dari penguasa yang dekat sampai terjauh, dari penguasa yang terkecil sampai yang tergede, itu biasanya ada aja penjahatnya. Makanya kita punya tanggung jawab untuk melawan dengan cara kita untuk memperbaiki agar para penjahat-penjahat ini ya tidak menggunakan kewenangan dan kekuatan mereka untuk terus menjadi manusia zalim. Dan itu juga jadi tanggung jawab kita dengan cara kita. Gitu. Barakallah. Masya Allah. Yang pertama tadi minal hammi wal hazan. Kemudian kelompok kedua wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Kelompok ketiga apa tadi? Ada yang masih ingat? Minal ajzi wal kasal udah, habis itu minal jubni wal bukhl. Kemudian min wala batin wa qahri rijal.
Itu semua kalau kita doa, kita minta sama Allah, kita akan menjadi manusia yang paling bertanggung jawab membawa peradaban Islam di puncak yang tinggi dan penuh cahaya keberkahan dari Allah. Masya Allah, jazakillah khair Ustazah Hanin. Ya, itu amalan-amalan ya buat teman-teman, buat saya juga, buat kita semuanya. Semoga diistiqomahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ustazah, ya sebelum kita perkenankan Ustazah untuk mengakhiri sesi ya, Ustazah boleh untuk kita minta memimpin doa bersama Ustazah untuk kami semuanya para muslimah di sini. Oke, thank you banget yang dari tadi udah menyimak, yang dari tadi udah mencatat. Semoga akan bermanfaat buat saya, buat teman-teman, buat panitia, bahkan mungkin yang nggak hadir di sini juga nanti bakal dapat manfaat dari kita yang hadir di sini ya. Amin, ya rabbal alamin. Thank you buat teman-teman dari sahabat. Senang sekali berkenalan. Semoga kapan-kapan Allah pertemukan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ini keren banget lah teman-teman, tetap semangat, tetap ngasih media buat yang mau belajar tentang keperempuanan kah, tentang Islam kah, semuanya ya serba-serbi banget, alhamdulillah. Oke, kita tutup majelis kita dengan doa ya. Kita istighfar bareng dulu. Astagfirullahaladzim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم إنا نسألك في صلاتنا ودعائنا بركة تطهر بها قلوبنا تكشف بها كربنا تغفر بها ذنبنا تصلح بها أمورنا تغننا بها فقرنا تذهب بها شرنا تكشف بها همومنا وغمومنا تشفي بها سقمنا تقضي بها ديننا تجلو بها حسننا تجمع بها شملنا تبيض بها وجهنا اللهم ارزقنا الرضا وراحة البال اللهم لا تكسر لنا ظهرا ولا تسعف لنا حاجة ولا تعلم علينا أمورا اللهم لا تحن لنا قامة ولا تكشف لنا سترا ولا تفضح لنا سرا اللهم إنا نستغفرك من كل فريضة أوجبتها علينا في آناء الليل والنهار تركتها خطأ أو عمدا أو نسيانا أو جهلا وأستغفرك من كل سنة من سنن سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تركتها غفلة أو سهوا أو نسيانا أو تهاونا أو جهلا أو قلة مبالاة أستغفر بها يا الله ya Rahman ya Rahim ya Karim. Di sini kami memohon kepadamu, kami berdoa ya Allah, kami meminta, kami merendahkan diri, kami berharap, mengetuk ya Allah pintu rahmat-Mu, meminta ya Allah agar ketika kami melaksanakan sholat, berdoa,
beribadah, mencari ilmu, dan melaksanakan semua ketaatan. Semua yang kami kerjakan, ya Allah, jadikan keberkahan untuk hati kami, jadikan keberkahan untuk jiwa kami, jadikan keberkahan untuk rezeki kami. Ibadah kami bisa menghilangkan kesulitan di dalam kehidupan kami. Ya Allah, Engkau penghilang kesulitan. Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Engkau juga yang bisa memperbaiki seluruh urusan kami, urusan dunia dan akhirat kami. Hanya Engkau, ya Allah, yang bisa memenuhi kebutuhan kami. Hanya Engkau yang bisa menjauhkan keburukan dari kami, menjauhkan kami dari dosa, menjauhkan kami dari musibah, menjauhkan kami dari penyakit, menjauhkan kami dari kelalaian, menjauhkan kami dari kekufuran, menjauhkan kami dari kemunafikan. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, hilangkan kesedihan, kecemasan, keputusasaan, amarah, dan semua hal-hal negatif yang pernah kami rasakan. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Karim, penuhi hati kami dengan Al-Quran, penuhi jiwa kami dengan cahaya, penuhi pikiran kami dengan wahyu-wahyu, dengan petunjuk-Mu, dengan semua yang telah Kau ajarkan, ya Allah, lewat Al-Quran. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, sempurnakan cahaya kami. Kumpulkan kekuatan kami, berikan kami rezeki, ridha, dan kenyamanan hati. Ya Allah, Ya Rahman, jangan lemahkan kami. Jangan persulit kehidupan kami. Jangan perbesar masalah-masalah kami. Jangan buka aurat kami. Jangan Kau bongkar semua keburukan-keburukan, ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Karim. Jika kami bermaksiat, ampuni kami. Jika kami melakukan keburukan, tutupi keburukan kami. Ya Allah, jangan jadikan agama kami, jangan jadikan kami merusak agama kami sendiri. Jangan biarkan kami merusak rezeki dunia kami. Ya Allah, jangan uji kami lewat jasad kami. Jangan berikan ujian pada harta kami. Jangan berikan ujian pada keluarga kami. Ya Allah, Ya Rahman, kami memohon ampunan untuk setiap kewajiban yang telah Engkau perintahkan pada malam dan siang hari. Semua kewajiban yang pernah kami tinggalkan, baik itu sengaja maupun tidak sengaja, yang kami tinggalkan karena lupa ataupun karena kami tidak mengerti, ampuni kami. Dari sunnah Rasul yang telah kami tinggalkan, ya Allah, ampuni kami. Sunnah yang kami tinggalkan karena kami lalai atau lupa, atau kami meremehkan, atau kami belum mengerti, belum tahu, atau kami tidak peduli, ya Allah, ampuni kami. Berikan kepada kami taubah sebelum kematian. Syahadah, syahid ketika kami mati, ketika kami wafat, berikan derajat syahid. Dan berikan derajat surga ketika kami sudah melewati kematian. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Karim, kami meminta iman yang abadi, iman
yang selalu berseri-seri, iman yang tiada turun lagi. Tambahkan untuk kami iman, tambahkan untuk kami ilmu, tambahkan yakin, tambahkan istiqomah, tambahkan kesehatan, tambahkan rasa syukur, tambahkan kepada kami semua kebaikan dunia dan akhirat. Sayangi kami, sayangi orang tua kami, sayangi guru-guru kami, sayangi seluruh umat Islam, lindungi seluruh umat Islam, makmurkan seluruh umat Islam, lindungi para yatim kami, lindungi para pejuang kami, lindungi seluruh negeri-negeri Islam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar. Wa barik wa sallim tasliman. Amin amin ya rabbal alamin. Jazakallahu khairan Ustazah sudah memimpin doa untuk kami semuanya. Boleh Ustazah kita minta waktu 1 menit saja untuk mengambil foto? Ya, alhamdulillah. Semua panitia udah siap? Oke, kita mulai dari slide yang pertama ya. Saya hitung. Ini slide berapa ya? Bagaimana Ustazah? Saya di slide berapa? Pertama, insya Allah. Ya, baik. Panitia udah siap? Hitung ya, saya hitung ya. 1, 2, 3. Slide pertama. Slide kedua. 1, 2, 3. Oke, slide ketiga. 1, 2, 3. Kemudian slide keempat. 1, 2, 3. Masya Allah. Barakallah. Alhamdulillah ya pagi hari yang cerah ini kita mendapatkan banyak sekali ilmu. Kita ucapkan bersama-sama jazakillah khairan katsiran Ustazah Hanin sudah mau bergabung bersama kita semuanya. Semoga Ustazah dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga satu hari nanti bisa main-main ke Bondowoso. Kita ketemu secara offline ya. Bersama Ustazah Hanan juga. Kami doakan semoga bisa bersilaturahmi langsung, Masya Allah. Ya, sama-sama Ustazah. Saya sudah boleh pamit kah? Boleh Ustazah, boleh. Hatur nuhun. Jazakumullah khairan semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lambaikan tangan dulu pada Ustazah.